ke pengertian MPASI, mungkin saya perlu ini dulu deh. Judulnya kan MPASI untuk mencegah stunting ala milenial mama ya. Boleh saya bertanya, ibu-ibu atau bunda-bunda muda ini tahu ya tentang stunting ya? Tahu? Stunting itu apa sih? Gagal tumbuh ya. Apakah misalnya kalau orang dewasa kemudian ada yang pendek itu stunting tuh gitu? Misalnya ada yang kecil gitu ya, sampai tua pun kecil, stunting tuh gitu. Apa betul seperti itu? Jadi memang gagal tumbuh tadi. Misalnya usianya 2 tahun harusnya tingginya sekian, harusnya dia sudah bisa apa. Nah, pada usia 2 tahun misalnya dia tingginya kurang dibandingkan anak-anak yang lain yang masih dalam pertumbuhan ya. Kemudian tentu saja nanti akan berakibat atau berefek ke depannya. Ya, ke depannya akan berefek bukan sekedar tubuhnya kecil, tetapi perkembangan otaknya yang akan mungkin level IQ-nya lebih rendah yang dibandingkan anak-anak yang tumbuhnya bagus sesuai usianya. Ya mungkin berarti sudah tahu persis ya tentang stunting. Baik. Sekarang ini Indonesia sedang memerangi stunting, betul-betul, karena masih tinggi angka stunting di Indonesia sekitar 30%-an. Jadi masih pemerintah masih berupaya ya untuk menurunkan stunting. Baik, sekarang tentang MPASI. Apa itu MPASI? Pastinya ibu-ibu muda ini sudah tahu semua apa itu MPASI. Jadi memang pendamping ASI. Oleh karena itu, karena dia pendamping ASI, tetap ASI itu masih diberikan kan ya. Kemudian boleh diberikan setelah bayi itu berusia 6 bulan. Nah, kadang-kadang mungkin mengalami nggak, misalnya neneknya saking sayangnya sama cucu gitu ya, ngelihat rewel aja pada usia 4 bulan misalnya, udah ini kayaknya lapar nih, masih lapar, ASI-nya kurang. Nah kemudian disuruh memberikan pisang, memberikan apa gitu supaya anak nggak rewel nih, seperti itu ya. Nah itu harus mama-mama muda ini harus tahu persis, yakin betul bahwa coba dijelaskan kepada orang tua bahwa anjurannya adalah seperti ini yang baik dan seterusnya ya. Jadi baru usia 6 bulan baru diberikan. Kemudian MPASI itu ada yang dibuat sendiri dan kemudian ada yang instan. Ini banyak sekali makanan-makanan instan yang dijual ya. Tetapi mama-mama ini harus bijak gitu ya. Jangan karena malas membuat makanan-makanannya kemudian instan terus tiap hari gitu kan. Nah ini pembelajaran untuk tahu terhadap makanan juga akan lebih bagus. Misalnya bukan lebih bagus, artinya dengan memvariasikan antara yang instan dengan yang tidak instan itu akan lebih bagus. Pengetahuan tentang berbagai macam makanan akan lebih luas lagi bagi si anak ya. Ini tentang MPASI. Kemudian ada tahapan-tahapan pemberian ASI. MPASI maaf. Pastinya ini juga sudah dipelajari ya dan sudah banyak searching mudah sekali. Saya hanya memberikan penguatan dan juga alasan-alasan kenapa seperti itu. Ya misalnya untuk bayi 6-7 bulan, makanannya itu memang harus lumat ya atau lembut. Kemudian misalnya di sini yang saya contohkan ada pisang ya, berbagai pisang, kemudian jeruk, pepaya. Nah biasanya saya sudah sampaikan tadi yang diberikan adalah yang air dulu, cair dulu, ya jeruk seperti itu. Kemudian nanti di sini ada frekuensi pemberiannya berapa kali ya. Bisa juga bubur susu dan biskuit yang dicairkan dengan ASI, karena ASI kan tetap diberikan gitu ya. Nah kemudian porsi dan frekuensi pemberiannya seperti apa? Di sini dikatakan cukup 2 sendok makan sekali makan dan 2 kali sehari. Jadi bertahap, jangan kemudian, kan kadang-kadang ibu muda ini karena baru anak pertama misalnya ingin cepet-cepet memberikan sesuatu ya makanan tuh. Aduh pengen cepet 6 bulan deh, pengen coba memberikan makanan ya. Nah kemudian pada saatnya 6 bulan kemudian saking semangatnya sehari diberikan sampai 3 kali dengan jumlah yang banyak. Itu jangan ya, jadi bertahap pemberiannya. Kemudian juga setiap jenis buah itu diberikan 2-3 hari berturut-turut agar anak dapat mengenal rasanya. Jadi jeruk misalnya sampai 2 hari, 3 hari berikan jeruk dulu terus supaya anak kenal betul ini jeruk seperti itu ya, walaupun dia nggak bisa nyebutkan tapi kenal. Kemudian baru
besoknya setelah 3 hari ganti buahnya. Pisang misalnya 3 hari lagi atau 2 sampai 3 hari lagi, supaya kenal betul makanan tersebut. Seperti itu yang dianjurkan. Kemudian di usia 7 bulan ini mulai bisa diberikan bubur saring yang dibuat dari makanan sumber karbohidrat. Kalau tadi kan mungkin bukan sumber karbohidrat ya, yang tadi di awal. Nah sekarang sumber karbohidrat, misalnya dari beras atau nasi, makaroni, kentang dan seterusnya ya, tapi disaring. Kemudian perlahan-lahan bisa mulai diberikan protein hewani, nabati, juga sayuran, tapi semuanya disaring. Kemudian pemberian bubur saring tersebut pada tahap perkenalan cukup 2 sendok makan sekali makan untuk 2-3 kali sehari. Jadi sama ya, bertahap. Kalau misalnya kelihatannya anaknya belum ini, sekali saja juga nggak apa-apa, sehari diberikan yang lainnya. Asiknya kan masih ya, seperti itu. Jadi anjurannya seperti ini. Kemudian ditingkatkan jumlahnya paling sedikit 7 sendok makan sekali makan. Jadi bertahap, mungkin 2 sendok makan dulu, kemudian berikutnya 3 sendok makan dan seterusnya. Nah kemudian bertambah lagi usia bayi ya, sekitar 8 sampai 9 bulan itu mulai bisa mengkonsumsi bubur biasa ya. Dan kemudian di sini penekanannya adalah penting untuk memberikan rasa yang bervariasi. Jadi rasa asam, rasa manis, rasa gurih dan seterusnya, supaya bayi itu terbiasa dengan berbagai macam rasa makanan. Nah, kemudian juga di sini bayi sudah mulai bisa diberikan makanan selingan, ya, misalnya bubur kacang hijau atau puding terbuat dari susu, buah, biskuit dan sebagainya. Jadi seperti itu anjurannya. Kemudian ini tadi terkait dengan telur ya, jadi bisa diperkenalkan mulai umur 8 sampai 9 bulan ya. Nah, daging ayam, sapi, ikan, dan terakhir adalah telur tadi. Kemudian frekuensi porsi dan frekuensi pemberiannya, bubur biasa ini minimal 8 sendok makan sekali makan dan 2-3 kali sehari. Nah, pada tahap ini juga penting untuk memperkenalkan aneka jenis makanan ya, supaya bayi itu juga nantinya terhindar dari kesulitan makan, jadi picky eater. Pilih-pilih makannya setelah dia agak besar. Ini ya, kemudian misalnya sudah SD dan seterusnya, pilih-pilih makanan, banyak yang dia nggak suka gitu, karena pada saat bayinya tidak diperkenalkan berbagai macam jenis makanan. Kemudian menginjak lagi usia 10 sampai 12 bulan ya, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga. Nasinya masih nasi, belum yang nasi biasa, nasi lembek ya. Kemudian perlahan-lahan ditingkatkan hingga akhirnya mendekati bentuk makanan biasa. Kemudian juga bisa diberikan selingan, biskuit, bubur kacang hijau, kemudian buah-buahan. Jadi bisa diberikan selingan untuk si bayinya. Kemudian untuk anak yang lebih tua lagi usianya 1 sampai 2 tahun misalnya di sini, setelah setahun maka mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga ya. Jadi artinya nasi sudah nasi biasa begitu kan. Dan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dari si anak yang semakin meningkat dengan bertambahnya usia dari si anak tersebut. Nah kemudian porsi makannya kira-kira separuhnya dari orang dewasa ya. Kira-kira separuhnya dari porsi makan orang dewasa. Kemudian mungkin bunda-bunda atau mama milenial ini pernah dengar tentang gizi seimbang. Nah, kalau zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya dulu. Tapi sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang logonya, pernah lihat logonya? Tumpeng sekarang. Tumpeng gizi seimbang bentuknya. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu sama sekali tidak ada memasukkan aktivitas fisik ya. Tapi kalau di gizi seimbang ada aktivitas fisik. Jadi bergerak itu penting ya. Kemudian juga minum harus 8 gelas air minum misalnya, seperti itu sudah dimasukkan ya di dalam gizi seimbang. Nah gizi seimbang untuk bayi seperti apa gitu, untuk balita seperti apa ya. Pilar dari gizi seimbang itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah variasi makanan. Semakin bervariasi makanan semakin bagus. Yang kedua adalah nanti di sini akan dilihat PHBS atau
perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian ada aktivitas fisik dan memantau berat badan. Ya, kita lihat satu persatu. Kalau untuk balita seperti apa nih gizi seimbang? Ya. Variasi makanan. Ya, jadi di sini mulai 9 bulan ke atas bisa diberikan makanan itu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Ya, jadi mulai bervariasi kan, tidak hanya satu jenis. Waktu masih usia 7 bulan misalnya cuma bubur sumsum saja, sumber karbohidrat saja. Tapi kalau di sini sudah mulai bervariasi. Dan kemudian juga lauk pauknya juga jangan cuma satu jenis terusan seperti itu. Tapi nanti 2-3 hari diganti lauk pauknya. Ya, sehingga mengenal berbagai macam variasi makanan. Sayur juga jangan cuma bayam, wortel, wortel seperti itu saja, tapi divariasikan dengan berbagai macam sayur. Demikian juga buah ya misalnya. Kemudian kebutuhan air untuk balita juga harus diperhatikan. Ini balita ya, bisa juga ke bayi sama seperti itu prinsipnya ya, variasi. Kemudian berikutnya pola hidup bersih. Nah ini saya selain makanan karena ini gizi seimbang ada pola hidup bersih dimasukkan ke sini. Kebersihan di dalam penanganan makanan. Bunda, mama milenial yang menyiapkan makanan harus higienis menyiapkannya, ya. Karena ini bayi ataupun anak usia masih balita riskan atau rentan sekali terhadap infeksi. Ya. Kalau tidak higienis maka mudah diare. Ya. Kemudian kebersihan tubuh juga, misalnya mandi, ya 2 kali sehari minimalnya. Kalau sudah yang lebih besar, yang sering lari-lari, ya baunya juga kalau saya bilang bau peremus gitu ya. Nah, itu mungkin bisa 3 kali sehari mandinya ya. Mau tidur siang misalnya, udah dimandikan dulu biar bersih seperti itu ya. Tapi minimal 2 kali. Kemudian juga anak-anak sekarang kan pakai pampers ya. Nah, pampersnya juga harus rajin-rajin bunda-bundanya ini untuk mengecek apakah sudah penuh, apakah apa gitu ya. Harus rajin diganti pampersnya. Kemudian dari gizi seimbang yang ketiga, ini masih lanjut ya, kebersihan gigi dan mulut. Ya, misalnya untuk anak yang kurang dari 1 tahun, permukaan gigi dan gusi dibersihkan dengan kasa steril yang dibasahi dengan air matang. Jadi meskipun mungkin giginya belum banyak atau belum tumbuh, tetap dibersihkan pakai kain kasa steril, diberi airnya. Kemudian kalau untuk lebih dari setahun diajarkan untuk menggosok gigi yang benar. Kemudian waktu tidurnya untuk anak kurang dari 1 tahun juga lebih panjang waktu tidurnya dibandingkan dengan lebih dari 1 tahun. Tapi bunda-bundanya atau mama-mamanya ini jangan ikut tidur kelamaan ya, nemani bayinya terus ikut tidur kelamaan. Ya. Kemudian pemberian imunisasi jangan lupa, ini harus mengikuti aturan dari Kemenkes yang sudah ada ya seperti itu. Kemudian dari gizi seimbang yang ketiga adalah aktivitas fisik. Jadi kalau anak bergerak itu jangan dilarang-larang gitu ya, karena itu adalah aktivitas fisik untuk dia. Misalnya kalau bayi usia 0 sampai 6 bulan kan hanya bisa tengkurap, mengangkat-angkat kepala gitu kan. Kemudian menggapai-gapai dengan tangannya, mengangkat kedua tangan, kemudian berguling-guling ya. Itu adalah aktivitas fisik untuk si bayi ya. Gak apa-apa gitu. Kemudian kalau anaknya sudah lebih lagi usianya, mungkin bisa dorong-dorongan, menggulirkan bola dan lain-lain, itu adalah aktivitas fisik untuk dia. Jadi kalau dia tidak ada gerak, malah itu justru yang, atau kurang gerak malah kurang sehat ya. Kemudian yang keempat, pemantauan berat badan dari pilar gizi seimbang yang keempat. Nah ini biasanya kan dilakukan di posyandu ya, pakai atau menggunakan KMS ya. Tetapi gini, kadang-kadang ada yang males datang posyandu, apalagi kalau perumahannya di perumahan elit gitu ya, posyandu juga ada apa nggak tahu gitu kan, sehingga tidak memantau berat badan dari balitanya atau anaknya. Oleh karena itu harus punya KMS. Di sini bunda-bunda semua ya punya ya KMS untuk anaknya. Nah kalau misalnya berat badan anak itu tidak naik selama 2 bulan berturut-turut, berarti pertumbuhannya terganggu. Dan biasanya kalau di posyandu kemudian si bidan ataupun petugas kader posyandu yang ada memberikan edukasi kepada ibunya. Ini 2 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya. Jadi ibu harus makannya diperhatikan untuk
balitanya, untuk bayinya gitu ya. Karena ini sudah bahaya nih kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik. Nanti kalau sudah 3 bulan harus konsultasi ke dokter kalau tidak naik ya, atau ke puskesmas lah paling tidak seperti itu. Baik, nah ini ada contoh-contoh MPASI, mungkin ada juga yang sudah di copy ya, diklik aja. Nah, di sini misalnya contoh MPASI untuk anak usia 6 sampai 8 bulan ya, ada di situ, cuma tidak berwarna saja karena di print ya. Nilai gizinya ini sekitar 226 kilokalori, proteinnya sekitar 3 gram untuk seluruhnya dalam sehari. Ya, kita lihat coba. Karena kan tidak hanya berasal dari makanan ya, energinya dipenuhi juga dari ASI kan, masih mengkonsumsi ASI. Ini contohnya bubur biskuit susu ya, sekian gram jumlahnya. Ada pisang sekian gram, kemudian untuk makan siang misalnya bubur sumsum ya, 75 gram seperti itu. Kemudian sorenya ada selingan bubur kue misalnya, kemudian ada sari jeruk ya, mungkin ini bukan selingan barangkali ya, langsung makannya. Jadi ini untuk usia 6 sampai 8 bulan, MPASI ini diberikan 1/3 dari total kebutuhan energi sehari karena dia masih mengkonsumsi ASI. Kita lihat lagi untuk yang 9 sampai 11 bulan ini contoh-contoh saja makanannya. Mungkin searching banyak sekali ya, macam-macam makanan yang bisa dibuat oleh mama-mama ini. Jadi ini untuk yang 9 sampai 11 bulan, kandungan energinya sekitar 469 kilokalori, proteinnya sekitar 13,5 gram ya. Terdiri dari bubur ayam 100 gram, kemudian ada susu setengah gelas sedang 75 gram. Kemudian ada puding sari buah misalnya ya. Nah mungkin buat pudingnya juga bisa saja sekaligus membuat pudingnya beberapa buah gitu ya, kalau dicetak seperti ini, atau kalau di loyang ya untuk beberapa hari gitu kan. Kalau puding kan bisa disimpan lemari es nggak apa-apa ya. Kalau buat hanya satu gitu kan capek amat gitu kan, supaya efisien. Kemudian siangnya ada nasi tim hati ayam, atau nasi tim diganti hati ayamnya, diganti yang lain ya bisa. Kemudian ada sayur bening bayam ya, pisang. Kebetulan ini gambarnya hanya nasi timnya saja ya. Berikutnya selingan sorenya ada sari kacang hijau. Kemudian makan malamnya nasi tim daging ya, ada tempe sayuran. Kemudian ada susu diberikan. Nah untuk usia 9 sampai 11 bulan ini ASI diberikan itu setengah dari total kebutuhan energi sehari. Kira-kira dengan ukurannya seperti tadi, itu kira-kira setengah. Yang setengahnya lagi dari ASI. Baik, kemudian ini untuk yang 1 tahun sampai 24 bulan, energinya tentu saja lebih tinggi, proteinnya juga lebih tinggi. Ini contoh-contohnya bubur dengan ayam suwir dengan pepaya. Ini gambarnya kebetulan hanya buburnya saja ya. Kemudian berikutnya untuk selingannya bisa susu dan biskuit ya. Kemudian bisa makan siangnya nasi tim, ada semur hati ayam, sayur sop, pisang misalnya. Jadi ini kalau kita perhatikan ada sumber karbohidratnya, nasi tim, lauk hewani, sumber protein hewani, hati ayam. Kemudian di sini kebetulan tidak ada protein nabati ya. Sayur sop, kalau mau bisa ditambahkan di sayur sopnya ada tahunya misalnya, kalau mau ditambahkan protein nabati. Kemudian pisang. Ya, lanjut. Kemudian ini untuk sorenya selingannya bubur kacang hijau. Kemudian makan malamnya. Ini kan bisa saja kalau sudah usianya sudah sekian bersama-sama dengan menyediakan makan untuk keluarga tentu saja. Nah kalau usianya 1 tahun sampai 2 tahun ini 2/3 dari total kebutuhan energi sehari. Jadi sekian itu adalah sekitar 2/3. Kemudian ini ada, kalau searching itu macam-macam. Ini contoh kalau makanan luar nih, rekomendasi dari WHO ya. Ada 2 di sini yang dicontohkan. Mungkin gambarnya saja barangkali ini pasta dengan salmon, brokoli dan tofu. Jadi pastanya itu kan agak naik. Pastanya sumber karbohidrat, brokoli ada sayuran ya, kemudian ada salmon sumber protein ya, tofu protein nabati. Jadi satu begitu. Lanjut sedikit lagi untuk yang ini. Nah ini ada cara membuatnya, mungkin bisa dicoba di rumah kalau anaknya bosan gitu ya. Berikutnya ini misalnya kembang kol keju. Nah ini kalau anak-anak sekarang kan suka ya makanan-makanan yang
modern seperti itu ya, tapi ya tidak harus dibiasakan terus-terusan, harus diperkenalkan juga makanan tradisional kita gitu ya. Baik, ini saya rasa bahannya sudah habis. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.